Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aziz Devian. Saya dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan melaksanakan praktikum mata kuliah jaringan komputer mengenai pengenalan perintah-perintah dari TMD. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari TMD. TMD atau Command Prompt adalah program antarmuka berbasis teks yang ada di sistem operasi Windows. Ini merupakan versi Windows dari shell command line yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer menggunakan perintah-perintah teks. Selanjutnya saya akan melakukan praktek dari perintah-perintah TMD tersebut. Jadi yang pertama dalam perintah CMD yaitu ada cd atau change directory, berfungsi untuk berpindah atau mengubah direktori atau folder kerja. Kita praktikkan. Nah, jadi seperti ini. Yang kedua ada CLS atau clear screen, digunakan untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua output sebelumnya untuk tampilan yang lebih bersih. Selanjutnya yang ketiga ada CLS tanda tanya, digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah CLS dan menjelaskan cara penggunaan dan opsi yang tersedia. Jadi seperti ini tampilannya. Selanjutnya yang keempat yaitu dir s tanda tanya, digunakan untuk menampilkan bantuan untuk perintah dir, menunjukkan berbagai opsi dan parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Ini kita clear screen dulu. Nah, dir tampilannya seperti ini. Selanjutnya yang kelima ada ifconfig, digunakan untuk menampilkan konfigurasi IP dasar untuk semua adapter jaringan. Di sini kita lihat bisa keluar ya IP konfigurasinya. Selanjutnya yang keenam itconfig SL, digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang lebih detail termasuk MAC address dan yang lainnya. Di sini kita bisa lihat lebih detail dari yang config biasa tadi ya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ifconfig s tanda tanya, menampilkan bantuan untuk perintah ifconfig dan menjelaskan semua parameter yang tersedia. Selanjutnya yang kedelapan yaitu ifconfig s release, yaitu melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP dan membuat adapter jaringan tidak memiliki alamat IP.
Nah, seperti ini tampilannya. Tampilannya itu ifconfig as renew. Digunakan untuk memperbarui atau meminta alamat IP baru dari server DHCP dan berguna untuk mengatasi masalah jaringan. Nah, sudah selesai yang ke 9 tadi. Yang ke-10 ifconfig as display DNS. Digunakan untuk menampilkan isi change DNS pada komputer dan memperlihatkan semua entry DNS yang tersimpan. Kita clear screen dulu ya teman-teman. Ini contoh-contoh change-nya. Untuk nomor selanjutnya kita clear screen dulu ya di sini. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ifconfig as DNS. Untuk membersihkan change DNS pada komputer berguna saat mengalami masalah resolusi nama domain. Oh, saya salah mengetik. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-12 yaitu ifconfig register DNS. Digunakan untuk memperbarui semua registrasi DHCP dan pendaftaran DNS berguna untuk pembaruan DNS manual. Di sini sudah selesai ya, the request operation, request elevation. Yang ke-13 ping, menguji konektivitas ke host atau IP tertentu, mengukur waktu respons jaringan. Nah, atau kita clear screen dulu. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Selanjutnya netstat digunakan untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif dan memperlihatkan port yang terbuka dan koneksi TCP atau UDP. Netstat kita coba. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya kayak gini. Kita clear screen dulu. Selanjutnya yang ke-15 yaitu tracer. Digunakan untuk melacak rute yang diambil paket ke tujuan, menunjukkan setiap hop dalam perjalanan paket. Selanjutnya yaitu patchping kombinasi digunakan untuk kombinasi ping dan tracer, memberikan analisis lebih detail tentang latensi dan paket loss. Jadi seperti ini yang bisa ditampilkan dari patchping ini. Yang ke-17 ada NS lookup. Digunakan untuk mencari informasi DNS untuk domain
menampilkan IP address dari nama domain. Jadi seperti ini. Selanjutnya ada net. Digunakan sebagai alat konfigurasi jaringan yang powerful dan dapat mengubah pengaturan jaringan, firewall, dan lain-lain. Jadi seperti ini tampilannya. Yang ke-19 ada route, digunakan untuk menampilkan atau memodifikasi tabel routing, mengatur bagaimana trafik jaringan diarahkan. Yang terakhir di sini ada net, yaitu digunakan untuk mengelola jaringan dan sumber daya. Bisa digunakan untuk berbagai file, printer, mengelola pengguna, dan lain-lain. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, jadi sekian praktikum dari mata kuliah jaringan komputer yang kedua ini dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.